Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan sayyidas suhur wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha thumma ila rabbikum turja'un. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulin karim. Alhamdulillah, jamaah salat isya, salat tarawih dan salat witir rahimakumullah. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Malam hari ini kita bisa memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan sholat berjamaah isya, tarawih dan witir, di mana ibadah yang kita lakukan merupakan ibadah yang terbaik, amalan yang terbaik, yang itu mempunyai poin tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita istiqomah untuk mengikuti teladannya dengan berakhlakul karimah di tengah-tengah kehidupan dan sampai akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka dalam rangka untuk menyongsong mempersiapkan masa depan yang lebih baik, kita mengisi sisa hidup kita masing-masing, karena yang namanya hari esok merupakan misteri yang tidak ada yang bisa memastikan apakah waktu kita masih panjang, tidak bisa menjamin. Maka itu menjadi satu ikhtiar bagi kita untuk mempersiapkan, untuk melakukan yang terbaik, sebagaimana di dalam surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hidup dan mati, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita sekalian siapakah di antara kita yang terbaik amal solehnya dalam kehidupan. Maka melalui Perserikatan Muhammadiyah kita diajak untuk senantiasa fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, melakukan berbagai amaliyah ibadah, baik itu yang mahdhah maupun ibadah yang ghairu mahdhah. Jamaah rahimakumullah, di depan saya membacakan satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Jasiyah, surat yang ke-45 ayat 15. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan falinafsihi. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan,
maka itu untuk dirinya sendiri. Wa man asaa fa 'alaiha, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya. Summa ila rabbikum turja'un, kemudian kepada Tuhanmu kamu dikembalikan. Jamaah rahimakumullah, ada dua hal keyword atau kata kunci di dalam ayat ini. Yang pertama adalah barang siapa yang mengerjakan kebaikan, maka itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Jadi apa saja kebaikan yang kita lakukan dari sejak kita bangun tidur sampai nanti setelah tarawih sudah ngantuk, kondur ke rumah masing-masing, rebahan, dan akhirnya kita tidur, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Kemudian yang kedua, kata kunci yang kedua adalah wa man asaa fa 'alaiha. Maka demikian juga sebaliknya, barang siapa yang melakukan kejahatan, kejelekan, kemaksiatan, maka kembalinya kepada diri kita masing-masing. Jadi kebaikan apa saja yang kita lakukan kembali kepada diri kita sekalian. Demikian juga kejelekan, kejahatan, dan apa saja yang kita lakukan terkait dengan dosa atau maksiat, maka akan kembali kepada diri kita masing-masing. Inilah salah satu bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan mendolimi hambanya. Kalau saat ini banyak pelaku kejahatan dan kemaksiatan yang tidak tersentuh oleh hukum yang ada di dunia ini, karena pertama, memang sistem hukumnya tidak berjalan dengan baik, atau penegakan hukumnya atau law enforcement-nya tidak berjalan dengan baik, atau penegakan hukumnya itu tumpul ke bawah, kebalik ya, tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Artinya kalau yang bersalah itu adalah orang-orang kecil yang tidak punya kekuasaan, yang tidak punya power ekonomi, pengaruh, maka hukum itu akan menjerat mereka-mereka itu. Sebaliknya, kalau terkait dengan orang-orang yang punya kekuasaan, orang-orang yang punya kemampuan ekonomi, dia bisa membiayai apa saja, maka itu tidak tersentuh oleh hukum. Artinya bahwa penegakan hukum tidak berjalan efektif atau maksimal. Maka di ayat Al-Jasiyah ini, ayat 15, kita tidak usah khawatir bahwa semua amal-amal yang dilakukan oleh manusia akan kembali kepada manusia itu sendiri. Kalau senjata itu namanya bumerang gitu ya. Jadi bumerang itu kalau dilemparkan dia akan kembali kepada yang melemparnya, akan kembali. Nah, demikian juga kebaikan dan amal-amal kebaikan dengan dan amal-amal kejelekan itu akan kembali kepada empunya, siapa yang melakukan.
tidak akan pandang pilih, karena keadilan ilahi pasti akan datang. Nah, ini munasabah relevan sesuai dengan ayat-ayat yang lain. Contohnya di dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil biji atom, Allah akan membalas, dan bahkan balasannya akan lebih baik dari apa yang kita lakukan kalau itu kebaikan. Apalagi kalau di bulan suci Ramadan, semua amal dari yang dulunya adalah sunnah akan menempati pahala wajib, dan demikian yang wajib akan mendapatkan balasan berlipat-lipat dari 10 kali, 40 kali, 70 kali, 100 kali, 700 kali, hingga tak terhingga Allah itu akan membalas kelipatan kebaikan-kebaikan dan amal soleh kita. Namun sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan, kejelekan sekecil biji atom, Allah juga akan membalas setimpal dengan kejahatannya. Wah, ini beda. Kalau kebaikan itu dilipat-lipat, ditikel-tikel pahala ataupun kenikmatan yang akan diterima oleh manusia. Tapi sebaliknya, kalau kejahatan itu cuma sebatas yang dia lakukan saja. Itulah keadilan ilahi untuk memotivasi hamba-hambanya untuk senantiasa beramal. Maka dengan akal pikiran kita bisa memilah dan memilih untuk senantiasa selektif melakukan amal yang terbaik, yang namanya ahsanu amala. Amal yang terbaik untuk kita lakukan. Karena semuanya akan dikembalikan kepada Tuhanmu. Jadi semua apa yang kita lakukan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak Allah akan memberikan balasan tanpa ada yang tersisa. Kalau sekarang di masjid kita ada CCTV-nya ya, itu adalah untuk mereka merekod siapa saja atau aktivitas apa saja yang di sini. Kita dicatat, di dunia aja udah dicatat. Apalagi kalau di akhirat, tidak ada yang tidak tercatat, semua terdokumentasi dengan baik. Dan kalau kita merujuk kepada ayat dalam surat Yasin disebutkan al-yauma nahtimu ala afwaihim. Semua organ-organ tubuh kita itu akan berbicara, akan memberikan kesaksiannya sendiri-sendiri tentang apa-apa yang telah dilakukan selama hayat masih dikandung badan kita masing-masing. Nah, itu akan dicatat. Tangan kita akan memberikan kesaksian. Mulut akan terkunci, tapi kaki kita, tangan kita, organ tubuh yang lain akan memberikan kesaksian kepada kita sekalian. Wa tukallimuna aydihim, tangannya akan berkata sendiri. Wa tasyhadu arjuluhum, kakinya akan memberikan kesaksian kemana langkah-langkah kita menuju. Maka kalau dari rumah panjenengan itu ke Masjid At-Tanwir ini dihitung, mungkin ada yang 3 kilo, Pak Jukaf itu 2 kilo Pak ke sini. Pak Demarno berapa kilo Pak? 2,5, 3. Wah, saya bulu sulur lebih jauh lagi. Nah, ini kalau di jam saya 2000 langkah. Nah, maka kebaikan yang kita lakukan sampai di sini itu dikonversi menjadi pahala kebaikan.
Kalau pada bulan biasa itu pahalanya 1, maka di bulan Ramadan kebaikan-kebaikan kita akan dikalikan hingga tak terhingga, tergantung keikhlasan mana hati kita masing-masing. Semakin ikhlas apa yang kita cemplungkan di kotak infak akan menjadi tabungan amal investasi akhirat yang luar biasa. Maka inilah jamaah rahimakumullah, kita belajar dari surat Al-Jasiyah ayat 15 bagaimana Allah akan memberikan balasan terhadap apa saja yang kita lakukan, baik itu kebaikan maupun kejahatan. Maka dengan akal pikiran kita yang sehat, yang bersih, insya Allah kita senantiasa memilih dan memilah apa yang terbaik untuk kita lakukan, untuk kita bisa mendapatkan poin yang tertinggi di hadapan Allah, yaitu menjadi hambanya yang atqakum, yang paling bertakwa, yang paling mulia. Mekaten yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kita sambung pada kesempatan yang lain. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.